Cerita novel Perintah Kaisar Naga bab selanjutnya. Ojo lali subrek, like and comment ya, yuk gaskan. Bab 3711-3713. Kamu kentut. Meskipun pavilion Wantong kita tidak sebagus aliansi penyegel iblis, kita tidak kalah dengan sumber dayanya. Bagaimana saya bisa memata-matai dia? Saya Tidak peduli siapa yang ingin dibunuh Chen Ping. He ada di pavilion Wantong kita sekarang. Di pesawat, dia harus dilindungi oleh pavilion Wantong kita. Jika saya menyerahkannya sekarang, apa pendapat seluruh wilayah selatan tentang pavilion Wantong kita di masa depan? Sebagai tetua pengawal, saya ingin melindungi keselamatan pesawat dan penumpangnya. Kecuali saya mati, saya tidak akan menyerahkan orang ini kepada Anda. Saya tidak peduli bagaimana Anda mendapat kabar bahwa Chen Ping ada di pesawat kami. Jika Anda berani menggunakan paksa, aku akan tetap bersamamu sampai akhir. Bahkan jika aku mati, pavilion Wantong kami juga akan memasukkanmu ke dalam daftar yang harus dibunuh. Kamu harus berpikir dengan hati-hati. Jika pavilion Wantong kami menempatkanmu pada daftar yang harus dibunuh. Daftar? Apakah menurut Anda masih memiliki kesempatan untuk nongkrong di wilayah selatan? Penatua Sun hanya berkata, bisakah Anda terus keluar dari pavilion Wantong untuk menakut-nakuti pihak lain? Benar saja, biksu bermata satu itu ragu-ragu kali ini. Pavilion Wantong juga merupakan sekte terkenal di wilayah selatan, dengan banyak cabang di wilayah selatan. Jika dia benar-benar kesal dan Tuan Wantong memasukkannya ke dalam daftar yang harus dibunuh, dia benar-benar tidak akan bisa jalan-jalan di wilayah selatan. Terlebih lagi, penguasa pavilion Wantong adalah seekor naga yang tidak pernah melihat akhir, dan hanya sedikit orang yang mengetahui identitasnya. Semua tetualah yang mengendalikan pavilion Wantong. Tepat ketika biksu bermata satu itu ragu-ragu, Penatua Sun melanjutkan, jika sesama penganut Tao menyerah kali ini, saya, pavilion Wantong, dapat mengirimkan sejumlah sumber daya, meskipun itu tidak sebaik upeti 100 tahun dari penyegelan iblis aliansi. Pasti tidak, itu akan sangat buruk. Penatua Sun menyerang ketika setrika masih panas, berharap membuat biksu bermata satu itu pergi. Setelah mendengar apa yang dikatakan Penatua Sun, biksu bermata satu itu menjadi semakin ragu-ragu. Saudaraku, jika kita membunuh Chen Ping, itu tidak akan semudah mendapatkan pemujaan 100 tahun dari aliansi penyegel iblis. Pada saat ini, seorang adik laki-laki di belakang biksu bermata satu melangkah maju dan membisikkan beberapa kata-kata di telinga biksu bermata satu. Setelah mendengar ini, mata biksu bermata satu itu menjadi tegas dan dia memandang ke arah Penatua Sun dan berkata, Penatua Sun, meskipun saya tidak berniat menjadi musuh pavilion Wantong, saya harus menyingkirkan Chen Ping hari ini, jika tidak, Anda akan mati. Penatua Sun mengerutkan kening. Dia baru saja akan berhasil. Saya tidak tahu apa yang dikatakan biksu bermata satu itu lagi yang membuat biksu bermata satu itu menjadi bertekad. Elder Sun, bisakah kamu mengalahkan mata ini? Tepat ketika Elder Sun berada dalam dilema dan tidak tahu harus berbuat apa, Chen Ping keluar dari pesawat. Tuan Chen, mengapa Anda keluar? Bukankah saya sudah memberitahu Anda untuk tidak bergerak? Penatua Sun berkata dengan cemas ketika dia melihat Chen Ping keluar. Apakah kamu Chen Ping? Biksu bermata satu itu menatap Chen Ping dan bertanya dengan heran. Lagi pula, dia berpikir bahwa orang yang bisa dibunuh oleh aliansi penyegel iblis dengan pengorbanan ratusan tahun juga adalah seorang biksu di alam kesengsaraan level 5 atau lebih. Dia juga harus menjadi orang yang memiliki perseteruan hidup dan mati dengan Demon Sealing Alliance. Tapi Chen Ping terlihat sangat muda, dia hanya berada di alam kesengsaraan tingkat ketiga, dan dia sangat biasa. Bagaimana seseorang dengan tingkat kekuatan seperti ini bisa dihukum oleh Demon Sealing Alliance? Ya, saya Chen Ping, orang yang dibunuh oleh aliansi penyegel iblis dengan pengorbanan 100 tahun.
Saya bisa pergi bersamamu, tolong jangan mempermalukan Penatua Sun. Kata Chen Ping kepada yang bermata satu, biarawan. Ketika biksu bermata satu mendengar ini, dia langsung sangat gembira. Jika Chen Ping ditangkap tanpa ragu-ragu, dia tidak perlu menyinggung Paviliun Wantong, dan dia masih bisa menerima pemujaan 100 tahun dari aliansi penyegel iblis, terbaik dari kedua dunia. Oke, selama kamu patuh, aku tidak akan pernah mempermalukan Paviliun Wantong. Aku akan segera membiarkan mereka pergi. Biksu bermata satu itu mengangguk. Tuan Chen, Anda. Penatua Sun tidak tahan ketika dia melihat Chen Ping berdiri atas inisiatifnya sendiri hanya untuk menghindari masalah pada dirinya sendiri. Chen Ping mengabaikan Penatua Sun dan terus berkata kepada biksu bermata satu itu, saya akan segera dibunuh oleh Anda, dapatkah saya memahami satu hal sebelum saya mati? Oke, beritahu aku, kata biksu bermata satu itu, saya ingin tahu. Bagaimana Anda tahu bahwa saya berada di pesawat Paviliun Wantong? Dan bagaimana Anda tahu bahwa saya pergi ke istana Guanghan? Siapa yang memberitahu Anda? Chen Ping selalu bertanya-tanya, siapa yang mengungkapkannya? Ketahui keberadaan Anda. Lagi pula, hanya sedikit orang yang tahu bahwa dia membawa pesawat itu ke istana Guanghan, dan tidak mungkin orang-orang ini membocorkan keberadaannya. Dan para biksu di pesawat itu tidak mengenalnya, dan mereka tidak dapat mengungkapkannya. Hahaha, tidak masalah kalau kamu menyinggung aliansi penyegel iblis, tapi kamu benar-benar menyinggung tuanmu dari keluargamu. Tuanmu mengungkapkan keberadaanmu kepada kami. Sekarang kamu tahu, kamu sangat mengerti, kata biksu bermata satu sambil tersenyum. Mukui, mata Chen Ping sedikit menyipit. Dia tahu bahwa Penatua Xia tidak akan pernah membunuh Mukui, tetapi dia tidak menyangka akan membiarkan orang ini pergi begitu cepat. Tuanmu dari keluargamu? Bagaimana Tuan Chen menyinggung perasaannya? Penatua Sun tidak tahu apa yang dilakukan Mukui di Paviliun Wantong. Jadi dia sangat ragu. Chen Ping tidak punya waktu untuk menjelaskan kepada Penatua Sun. Jadi dia berkata, Penatua Sun, ceritanya panjang. Saya akan menjelaskannya kepada Anda nanti. Saya baru saja bertanya, bisakah Anda mengalahkan mata yang satu ini? Anda belum menjawab. Tuan Chen, saya 80% yakin bisa mengalahkannya. Tetapi dia masih memiliki begitu banyak adik laki-laki, dan mereka tidak lemah sama sekali. Murid-murid yang saya bawa ini bukan tandingannya sama sekali. Kata Penatua Sun dengan malu. Jika itu 1 lawan 1, Penatua Sun tidak takut. Tapi ada begitu banyak orang di sisi lain, tidak mungkin melawannya sendirian. Elder Sun, pegang saja satu mata ini dan serahkan sisanya padaku. Kata Chen Ping dengan tenang. Apa? Penatua Sun terkejut. Tuan Chen, ini adalah lebih dari selusin biksu di alam kesengsaraan tingkat 5 dan 6. Meskipun tidak banyak biksu tingkat 6, ada begitu banyak orang yang Anda tidak bisa tangani hanya dengan alam kesengsaraan tingkat ketiga. Meskipun Penatua Sun mengetahui bahwa Chen Ping mengetahui mantra, tidak mungkin bagi biksu tingkat ketiga di alam kesengsaraan untuk berurusan dengan lebih dari selusin biksu tingkat kelima dan keenam di alam kesengsaraan. Bukankah ini lelucon? Ketika biksu bermata satu itu melihat bahwa Chen Ping sebenarnya ingin mengambil tindakan dan menangani sendiri lebih dari selusin adik laki-lakinya, dia tiba-tiba tertawa liar. Wah, apakah kamu sudah gila dan menjadi gila? Kamu hanya di alam kesengsaraan tingkat ketiga, dan kamu masih ingin ikuti selusin saudaraku untuk bertarung. Apakah kamu menjadi gila? Kamu akan tahu jika kamu mencobanya. Chen Ping tersenyum dingin, dan pedang pembunuh naga langsung muncul di tangannya, dan tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan menutupi seluruh tubuhnya. Melihat tubuh Chen Ping tiba-tiba tertutup sisik emas, dan aura menakutkan terpancar dari tubuhnya, biksu bermata satu itu sedikit mengernyit. Setelah melihat ini, Penatua Sun tahu bahwa pertempuran hari ini tidak dapat dihindari.
Jadi dia mengertakkan gigi dan berkata, "Tuan Chen, Anda dan murid Paviliun Wantong kami akan berperang melawan musuh bersama-sama. Saya akan membantu Anda setelah saya membunuh yang bermata satu kawan." Kekuatan murid Tongge terlalu rendah, jangan mati sia-sia. Chen Ping menggelengkan kepalanya dan berkata, ketika para murid Paviliun Wantong mendengar ini, mereka semua sangat marah. Banyak dari mereka berada di tingkat kekuatan ketiga atau keempat. Banyak dari mereka berada di alam kesengsaraan tingkat keempat, yang lebih tinggi dari Chen Ping. Sekarang Chen Ping benar-benar mengatakan bahwa kekuatan mereka rendah. Bukankah ini memalukan? Setelah mendengarkan kata-kata Chen Ping, Penatua Sun juga merasa bahwa Chen Ping agak terlalu sok. Dia hanya berada di alam kesengsaraan tingkat ketiga, tetapi dia benar-benar mengatakan bahwa kekuatan orang lain rendah. Tetapi saat ini, Penatua Sun tidak dapat menyangkal Chen Ping. Jadi dia hanya bisa berkata, "Baiklah, saya akan mencoba yang terbaik untuk membuat keputusan cepat dan datang untuk membantu Anda. Sebaiknya saya segera mengambil keputusan dan pergi bantu kamu." Chen Ping menyelesaikan kata-katanya, sosok itu menghilang dalam sekejap. Kemudian cahaya putih menyala, dan di samping Duyan, seorang pemuda yang berada di alam kesengsaraan tingkat keempat, kepalanya terbang tinggi dalam sekejap. Bunuh dengan satu pedang, namun, tidak ada yang bereaksi. Chen Ping sedang memegang pedang pembunuh naga, dan darah masih menetes dari bilah pedang pembunuh naga. His! Melihat pemandangan ini, semua murid Paviliun Wantong menarik napas. Baru saja mereka marah karena Chen Ping meremehkan orang lain. Sekarang semua orang tercengang. Seorang kultivator tingkat keempat di alam kesengsaraan sebenarnya dibunuh seketika oleh kultivator alam kesengsaraan tingkat ketiga tanpa ragu-ragu. Bahkan jika biksu tingkat 5 di alam kesengsaraan ingin membunuh biksu alam kesengsaraan tingkat 4, dia tidak dapat melakukannya dengan cepat dan lancar. Penatua Sun juga terkejut. Dia tidak menyangka Chen Ping begitu kuat. Dari pedang itu saja, dia tidak yakin dia bisa melakukannya. Beku bermata satu itu memandangi saudara lelakinya yang telah meninggal dan sangat terkejut. Kemudian dia berteriak dengan marah, "Nak, kamu sedang mencari kematian, bunuh aku." Biksu bermata satu itu melompat, dengan pedang di tangannya yang dipenuhi kabut hitam, dan langsung menuju ke arah Chen Ping. "Selama saya di sini, Anda tidak dapat menyakiti Tuan Chen sama sekali." Penatua Sun juga melompat, dengan penampilan Chen Ping barusan, kepercayaan diri Penatua Sun meningkat pesat. Penatua Sun mengikuti biksu bermata satu itu ke dalam pertempuran sengit. Selusin pembudidaya iblis yang tersisa datang untuk menyerang Chen Ping. Teknik pedang 9 bayangan, Chen Ping mengayunkan pedang pembunuh naganya, dan kemudian sosok muncul satu demi satu. Pada akhirnya, ada 7 Chen Ping yang identik. Semuanya mengenakan baju besi emas, memegang pedang pembunuh naga, dan menatap para pembudidaya iblis dengan mata pembunuh. Lebih dari selusin pembudidaya iblis tercengang ketika mereka melihat begitu banyak Chen Ping yang identik tiba-tiba muncul. Tidak hanya mereka, tetapi juga para biksu di Paviliun Wantong dan pesawat itu tercengang. Mereka benar-benar tidak mengerti teknik apa yang digunakan Chen Ping, dan bagaimana dia bisa memunculkan begitu banyak dirinya sekaligus. Mana yang benar? Jangan takut. Ini ilusi, semuanya palsu, serang saja. Biksu bermata satu itu melihat adiknya ditahan oleh Chen Ping, jadi dia berteriak keras. Dengan begitu banyak Chen Ping yang tiba-tiba muncul, jelas sekali bahwa mereka menggunakan ilusi untuk membingungkan mata semua orang. Setelah mendengar kata-kata biksu bermata satu, lebih dari selusin pembudidaya iblis mulai menyerang lagi. Lebih dari selusin harta karun dari berbagai jenis datang bersama-sama ke arah Chen Ping. Chen Ping memegang pedang pembunuh naga dan langsung melompat tinggi. Ketika Chen Ping melompat, lebih dari selusin pembudidaya iblis segera membidiknya,
Mereka semua tahu bahwa ini adalah wujud asli Chen Ping, dan yang lainnya semuanya adalah hantu. Chen Ping menginginkan efek ini. Selusin pembudidaya iblis juga melompat dan langsung menuju tubuh Chen Ping. Tidak ada yang memperhatikan klon Chen Ping di bawah. Tapi saat selusin pembudidaya iblis ini menyerang Chen Ping, mereka tiba-tiba merasakan hawa dingin datang dari belakang mereka. Para pembudidaya iblis ini terkejut. Mereka mengira murid Paviliun Wantong telah mengambil tindakan. Tetapi ketika mereka melihat ke bawah, mereka menemukan bahwa klon Chen Ping yang mereka abaikan sebenarnya datang untuk membunuh mereka dengan pedang pembunuh naga di tangan mereka. Para pembudidaya iblis ini sangat terkejut sehingga mereka tidak punya waktu untuk bereaksi, dan 6 atau 7 dari mereka langsung terbunuh. Kali ini, setengah dari orang-orangnya tersesat. Apa yang terjadi? Astaga, bisakah klon yang ditransformasikan juga membunuh orang? Klon ini sepertinya tidak bertransformasi sama sekali. Sepertinya setiap klon memiliki auranya sendiri. Mengerikan, anak ini benar-benar murid tingkat ketiga dari alam kesengsaraan. Apakah itu murid Paviliun Wantong atau orang-orang di pesawat? Mereka semua melihatnya dengan kaget, mata mereka hampir jatuh karena terkejut. Biksu bermata satu itu mengikuti Penatua Sun untuk bertarung dan tidak menyadarinya. Ketika dia melihatnya sekilas dengan santai, dia langsung tercengang. Selusin anak laki-laki yang masih hidup dan menendang sekarang setengah mati dalam sekejap mata. Dia tidak mengerti bagaimana Chen Ping melakukannya. Pada saat biksu bermata satu itu terkejut, Penatua Sun mengambil kesempatan itu dan menamparkan dada biksu bermata satu itu, menjatuhkan biksu bermata satu itu jauh-jauh.